Pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Sampai jam berapa? Bapak, ingat, nanti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Kita memilih untuk Indonesia. Andi, Hai, apa? Doni ya? Ingin nggak? Iya. Wah, sudah jadi pejabat kan sekarang. Situ kan juga jadi pengusaha sukses. Terimalah, supaya kita bisa main gol bareng. Ayolah. Ini untuk istrimu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah
Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini Sabtu 19 Agustus 2023 bersama saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Teguh Fajri. Berikut ini akan kami sampaikan 2 cuplikan berita utama Klik Indonesia Pagi hari ini. Tiga jenazah warga sipil korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah. KPK menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Penggeledahan terkait penyidikan kasus korupsi tenaga kerja di Indonesia. Kita awali informasi pertama, saudara. 3 jenazah warga sipil korban penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Evakuasi dilakukan menggunakan pesawat udara milik maskapai penerbangan Susi Air. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri mengatakan, ketiga jenazah yakni Stephen Didiwai, Maika Romaropen, dan Samsul Ahmad. Evakuasi korban dilakukan menggunakan pesawat udara milik maskapai Susi Air dengan kode penerbangan PKGNP. Ketiga jenazah diterbangkan ke Mimika untuk selanjutnya akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Sebelumnya aksi KKB juga berlangsung di beberapa tempat jelang perayaan HUT ke-78 RI. Selain penembakan terhadap warga sipil, KKB sebelumnya melakukan penembakan pada pasukan Paskibraka Kabupaten Puncak di lapangan Trikora Ilaga. KKB juga sebelumnya melakukan pembunuhan terhadap Kepala Distrik Kramong Monga di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Dandim 1714 Puncak Letkol Infantri Jonathan Nadio mengatakan pembakaran sejumlah fasilitas di Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah dilakukan anggota KKB pimpinan Titus Murib. Letkol Jonathan mengatakan pelaku membakar sejumlah fasilitas umum. Dandim 1714 Puncak Letkol Infantri Jonathan Nadio mengatakan fasilitas yang dibakar yakni rumah warga, tower BTS, dan gedung perpustakaan SMAN 1 Ilaga. Saat ini situasi keamanan di Ilaga relatif kondusif, namun aparat keamanan masih terus bersiaga. KKB yang beroperasi di wilayah Kabupaten Puncak melakukan sejumlah aksi penembakan dan pembakaran di Gome dan Ilaga. Penembakan di Gome dilakukan KKB pimpinan Numbuk Telenggen, sedangkan penembakan dan pembakaran di Ilaga dipimpin Titus Murib. Sebelumnya adanya aksi penembakan yang dilakukan di Gome pada 15 Agustus saat prajurit dari Satgas Mobile YR-300 BJW saat menuju Gome. Akibat penembakan itu kemudian dilakukan penyisiran oleh tim gabungan TNI Polri yang datang dari Ilaga untuk membantu Yonif YR-300 BWJ dan berhasil menguasai markas KKB milik kelompok Numbuk Telenggen. Sementara itu, saudara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan kembali berkantor di Papua selama beberapa hari pada bulan September mendatang. Agenda ini merupakan tindak lanjut kunjungan Wakil Presiden pada Juli lalu. Juru bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi mengungkapkan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berkantor di Papua selama 2 hingga 3 hari mulai 4 September 2023. Agenda ini merupakan tindak lanjut kunjungan Wapres ke Papua yang dilakukan pada 11 hingga 17 Juli 2023 lalu. Nantinya Wapres akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Papua. Rencananya Wapres akan berkantor di Papua bersama Panglima TNI dan sejumlah menteri, di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BPKM Bahlil Dahalia. Jubir Wapres Masduki Baidlowi menyatakan fokus kunjungan Wapres yakni mendengar aspirasi dari pelaksana tugas gubernur di seluruh provinsi di Papua.
Ya, pertama saya kira kan kemarin itu banyak soal yang dilaporkan belum selesai. Jadi akan ada dua rapat penting saya kira yang akan diadakan oleh Wakil Presiden, yaitu mendengar berbagai keluhan dari para PLT Gubernur dan Bupati. Seperti apa keluhan mereka itu akan dikumpulkan dan diberikan. Sebelum melakukan kunjungan ke Papua bulan September, Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan mematangkan program dan rencana kunjungannya ke Papua melalui rapat bersama jajaran menteri terkait. Salah satunya Wapres Ma'ruf Amin memanggil Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi untuk mendengarkan laporan terkait kondisi di Papua pada Jumat 18 Agustus 2023. Beralih ke informasi lain, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan di Gedung A Kemenaker dan penggeledahan terkait penyidikan kasus korupsi tenaga kerja Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI. Penggeledahan dilakukan di Gedung A Kemenaker. Selain di Kemenaker, tim penyidik juga menggeledah sebuah rumah di Bekasi, Jawa Barat. Salah satu ruangan yang digeledah adalah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan atau Barenbang Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker, Inyoman Darmanta. Namun demikian, sampai saat ini KPK belum merilis secara resmi penyidikan perkara dimaksud. Hingga saat ini belum ada keterangan secara resmi dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri. Sementara itu dari pihak Kemenaker dalam hal ini Menaker Ida Fauzia dan Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi, keduanya juga belum ada respon terkait kabar penggeledahan ini. Sementara itu, Saudara, Kementerian Ketenagakerjaan membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dengan dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI. Kepala Biro Humas Kemenaker Republik Indonesia, Khairul Fadli Harahap, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Penggeledahan itu terjadi di Gedung Kemenaker 51, Gedung A, lantai 4. Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker menyatakan komitmennya terhadap penegakan hukum. Kemenaker memastikan akan selalu bersikap kooperatif dan mendukung terhadap berbagai proses penegakan hukum. Khairul menjelaskan pihaknya belum mengetahui detail apa saja terkait kedatangan tim KPK tersebut. Saya tidak tahu persis, tapi saya dapat informasi di sini sudah bertemu dan sudah berkoordinasi dengan teman atau unit. Pada saat itu hanya satu unit saja, ya unit PTKLN itu saja. Penggeledahan tidak tahu persis saya, tapi bertemu dengan Pak Nyoman. Kepala Biro Humas Kemenaker mengatakan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terkait dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI. Kemenaker siap mendukung dan terbuka memberikan informasi terkait persoalan ini apabila sudah utuh informasinya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Agus Haryono sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan rescue karir Visel tahun 2014 di Basarnas. Pemeriksaan Agus Haryono dilakukan penyidik Lembaga Anti Rasuah pada Rabu 16 Agustus 2023. KPK telah memeriksa Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Agus Haryono dan Pegawai Bidang Rencana dan Standarisasi Basarnas Adedian Permana sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personil dan rescue carrier vehicle tahun 2014 di Basarnas. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut keduanya diperiksa terkait dengan jabatan para saksi selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK
dalam kepanitiaan lelang untuk proyek pengadaan truk angkut personil dan rescue carrier vehicle tahun 2014 di Basarnas. Meski demikian, Ali Fikri belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai apa saja temuan penyidik dalam pemeriksaan terhadap kedua pegawai Basarnas tersebut. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga menambahkan bahwa kasus ini adalah kasus yang berbeda dengan perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi. Meski demikian, Ali Fikri belum bisa memberikan keterangan lebih jauh mengenai profil lengkap para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mengenai penyidikan tersebut, Lembaga Anti Rasuah telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan cegah ke luar negeri terhadap 3 orang terkait penyidikan dugaan korupsi tersebut. Polda Kepulauan Riau menangkap 2 pelaku pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal di wilayah Batam yang melibatkan oknum wartawan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Sri Wahyuni Putri langsung dari Kepulauan Riau. Wahyuni, selamat pagi. Bagaimana kronologi penangkapan dan juga pengungkapan dari kasus TPPO ini? Baik, selamat pagi Fajri. Pemirsa, dapat kami laporkan Polda Kepulauan Riau berhasil mengamankan 2 orang pelaku pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal di Kota Batam. 2 orang pelaku tersebut berinisial MR berusia 33 tahun dan MSR berusia 35 tahun. Yang salah seorang pelaku mengaku bekerja sebagai wartawan di salah satu media lokal. Sementara korban yang ditangkap yang berhasil diselamatkan berasal dari Tasikmalaya dan juga Subang, Jawa Barat. Kasus ini terungkap saat 3 orang calon PMI ilegal tersebut ingin berangkat ke negeri Malaysia, namun ditolak oleh pekerja atau petugas imigrasi Kota Batam. Dari informasi tersebut, Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri mengamankan 3 orang korban. Dari penyidikan yang dilakukan, polisi kemudian menangkap 2 orang pelaku yang mengurus keberangkatan para PMI ilegal tersebut. Dan juga pemirsa, pelaku mengaku mendapatkan upah sebesar 2 juta rupiah per orang dari hasil pengurusan calon PMI ilegal tersebut. Yang mana para pelaku juga mengurus terkait dengan penampungan para PMI ilegal tersebut dan juga menukarkan mata uang berupa ringgit Malaysia. Untuk informasi selengkapnya kita dengarkan penjelasan dari Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahnawi Pandra Arsyad berikut ini. Mendapat keuntungan per orang itu hampir 2 juta. Menurut pengakuan dari tim penyidik sedemikian, ada yang mengaku dari para pelaku ini atau tersangka ini, ada yang mengaku sebagai jurnalis atau awak media. Baik pemirsa, atas perbuatannya para pelaku dijerat dengan pasal 81 dan 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan juga denda 5 miliar rupiah. Demikian informasi yang dapat kami laporkan, kami kembalikan ke rekan kami di studio. Baik, Sri Wahyuni Putri melaporkan langsung dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih atas informasi Anda, selamat bertugas kembali. Informasi lainnya, saudara, kebakaran kapal yang terjadi di Pelabuhan Tegal sejak beberapa hari lalu akhirnya bisa dipadamkan. Upaya pemadaman sendiri melibatkan berbagai pihak, termasuk menggunakan helikopter waterbombing milik BNPB. Danlanal Tegal Letkol Marinil M. Canan mengatakan, api sudah berhasil dipadamkan pada Jumat 18 Agustus 2023 sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan Lanal menambahkan setelah terbakar kurang lebih selama 20 jam, proses pendinginan nantinya akan melibatkan sejumlah pihak, antara lain Lanal, Kodim, Stradar, Kepolisian, BPBD, masyarakat, dan unsur lainnya. Dalam proses pendinginan, petugas gabungan menggunakan alat boot yang membawa alkon untuk menuju ke titik yang masih mengeluarkan asap dan perlu didinginkan. Dengan padamnya api, maka kegiatan pemadaman secara otomatis dihentikan. Kemudian akan dilanjutkan dengan evakuasi bangkai kapal. Dengan sudah dapat dipadamkannya semua api, beberapa hari yang lalu saya ditunjuk oleh Bapak Gubernur untuk memimpin rekan-rekan bersama-sama untuk memadamkan api, dan itu sudah kita kerjakan dan bisa kita padamkan semuanya, sehingga secara tidak langsung kegiatan itu selesai dan akan dilanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu proses evakuasi.
Proses evakuasi masih menunggu dari pihak kepolisian. Jika sudah selesai, maka Lanut Tegal akan secepatnya melakukan evakuasi terhadap bangkai kapal. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia memerlukan strategi besar dan teknis sebagai panduan, salah satunya seperti pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia harus memiliki strategi besar dan teknis seperti pokok-pokok haluan negara atau PPHN untuk mencapai visi bangsa Indonesia. Presiden juga menilai PPHN penting untuk memberikan panduan karena di dalamnya ada pokok-pokok haluan. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-78 MPR RI di Gedung DPR RI Jakarta. Presiden menyatakan visi besar bangsa harus memiliki tolok ukur yang jelas sehingga dapat diwujudkan. Namun ia menegaskan panduan atau aturan yang dibuat harus fleksibel karena tantangan dan peluang berubah dengan pesat. PPHN ini kan penting untuk memberikan arah, memberikan panduan karena di situ ada pokok-pokok haluan. Tapi sekali lagi tadi saya sampaikan dan memang PPHN tadi Pak Ketua MPR menyampaikan memang berisi tidak detail, filosofis tidak detail sehingga memberikan fleksibilitas pada eksekutif. Saya kira Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia harus terus berupaya menjadi lebih baik dari negara-negara lain. Salah satu caranya dengan merumuskan kebijakan-kebijakan adaptif. Saudara, peringatan HUT ke-78 RI di pedalaman Papua berlangsung dengan meriah. Rangkaian kegiatan mulai dari upacara bendera hingga beragam perlombaan di distrik Sawa Erma ini digelar untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan mengenang perjuangan para pahlawan bangsa bagi segenap masyarakat pedalaman Papua kepada NKRI. Suasana peringatan HUT ke-78 RI berlangsung dengan meriah serta hikmat di seluruh pelosok negeri, tidak terkecuali di pedalaman Papua, tepatnya di Kampung Mumugu, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Meskipun kegiatan digelar di tengah keterbatasan dan situasi keamanan yang tidak menentu, hal itu tidak mengurangi semangat dari sedikitnya 500 masyarakat Papua dalam mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang diinisiasi oleh Ksatria Pandawa Kostrat. Rangkaian kegiatan mulai dari upacara bendera hingga beragam perlombaan di pedalaman Papua ini digelar untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan mengenang perjuangan para pahlawan bangsa. Sementara itu, salah satu warga Kampung Mumugu, Longgi Nosera Titok, menyampaikan rasa syukurnya atas kemeriahan peringatan HUT ke-78 RI di wilayahnya. Saya banyak berterima kasih kepada bapak-bapak tentara yang ada di tempat ini karena kerjasamanya dengan masyarakat di tempat ini sehingga kegiatan 17 itu ramai, aman dan aman. Saya banyak terima kasih. Itu saja dari saya. Merdeka, merdeka. Rangkaian kegiatan perlombaan akan terus berlanjut hingga 1 minggu ke depan. Hal tersebut merupakan permintaan masyarakat Kampung Mumugu kepada Satgas Mobile Unit Mekanis Rider 411 Kostrat. Karena masyarakat begitu antusias mengikuti setiap kegiatan yang memupuk kebersamaan dan rasa nasionalisme. Saudara, peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia tidak hanya meriah di seluruh pelosok tanah air, melainkan juga di mancanegara. Salah satunya di Lisabon, Portugal. KBRI Lisabon mengundang seluruh warga negara Indonesia guna mengikuti upacara dan berbagai macam perlombaan. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Lisabon, Portugal, menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka merayakan HUT ke-78 RI. Kegiatan ini diawali dengan upacara yang dilaksanakan pada pukul 9:30 waktu setempat. Sedikitnya 100 orang menghadiri kegiatan ini. Petugas pengibar bendera tahun ini berisi perwakilan staf KBRI dan perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI di Portugal. Selain itu, KBRI Lisabon juga mengadakan perlombaan seperti kepas balon, memasukkan pensil ke botol, tenis meja, tarik tambang, dan lomba lainnya.
Duta Besar Indonesia untuk Portugal, Rudi Alfonso mengungkapkan, rakyat Indonesia harus menjaga keutuhan NKRI sebagai wujud nasionalisme, mengingat umur Indonesia mencapai 78 tahun. KBRI Lisabon memaknai HUT ke-78 RI untuk selalu optimis dan terus berjuang memajukan kepentingan Indonesia, serta mempromosikan citra positif Indonesia sebagai bangsa yang plural dan menjunjung tinggi toleransi beragama. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selain Indonesia Pagi, segera kembali. Datang, kita tuh akan memilih siapa aja? Belum tahu sih. 2024. Ya, saya juga tahu, Bang. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pemilu yang akan datang. Pemilu 2024 sudah dekat, guys. Pemilih pemula dan generasi milenial wajib tahu nih. Tahu siapa yang dipilih dan bagaimana tata caranya. Buat referensi, kepoin dulu program yang satu ini yuk. Politik Plus 62, program anak muda seputar pemilu dan dunia politik. Setiap Sabtu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Memeriahkan hari jadi ke-61 tahun, TVRI mempersembahkan konser 61 tahun TVRI. Terus berkarya untuk Indonesia, Tribute to Chrisye, sang legenda musik Indonesia. Menampilkan sederet musisi spesial tanah air. Konser 61 tahun TVRI, terus berkarya untuk Indonesia, Tribute to Chrisye. Kamis, 24 Agustus 2023, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Tengku Fajri dan Andin Wijaya masih menemani Anda di Klik Indonesia Pagi TVRI. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya, saudara. Untuk menjaga keanekaragaman hayati serta ekosistem flora dan fauna, Taman Kehati Eroniti di kawasan pegunungan Kars Desa Karangasem, Ponjong, Gunung Kidul terus dikembangkan. Tidak hanya untuk menjaga kelestarian alam, Taman Kehati ini juga dapat meningkatkan perekonomian warga, baik dari pertanian maupun pariwisata. Taman Kehati Eroniti yang dibangun di Desa Karangasem, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, sejak 2017 silam kini mulai membuahkan hasil. Beragam flora dan fauna yang ada di tempat ini masih terus berkembang. Di taman seluas 16 hektar ini memiliki 45 jenis pohon, 65 jenis tumbuhan bawah, serta 3.184 individu pohon. Selain itu, taman ini juga memiliki 3 jenis mamalia, 27 jenis burung, 6 jenis capung, 21 jenis kupu-kupu, serta 12 jenis herpetofaun. Di lokasi ini, Presiden RI, Joko Widodo dan sejumlah menteri sempat menanam aneka pohon yang kini sudah berkembang. Pohon jati Tectona grandis yang ditanam Jokowi 2017 lalu sudah cukup tinggi. Tak hanya tanaman di kawasan Gunung Eroniti, terdapat pula Songtowo atau Goa Towo yang kini menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup dikenal. Pengembangan kawasan ini diharapkan tak hanya mampu merubah daerah yang sebelumnya tandus, kini berubah hijau, serta berdampak positif khususnya bagi pertanian. Untuk melihat langsung bagaimana pola makan
kemudian kekayaan nutrisi, kekayaan pangan yang ada di Solo dan di Jogja. Selain itu, kita juga melihat bagaimana kita menjaga kesehatan alam. Jadi makanan untuk menjaga kesehatan manusia, tadi dengan kekayaan pangan lokal. Kemudian kita hari ini ke wilayah di daerah Gunung Kidul, di mana titik pertama tahun 2017 Presiden menanam pohon di Hari Penanaman Pohon Nasional. Dalam Jelajah Gizi kali ini, puluhan blogger dan influencer mengunjungi TK Islam Terpadu Al-Hikam, Solo. Dalam program Isi Piringmu ini, diharapkan bisa membantu anak-anak memilih dan memilah jajanan sehat yang layak untuk dikonsumsi. Kekayaan kuliner lokal ini juga dimanfaatkan Resto Pracinapura, Mangkunegaran, dalam mengelola menu andalannya, makanan khas Mangkunegaraan. Salah satunya berubus, yakni olahan daging yang dibalut sayur-sayuran. Menu yang dihidangkan merupakan makanan favorit eyang-eyang Mangkunegaraan terdahulu yang ternyata memiliki kandungan gizi yang memadai. Informasi terkait pemilu 2024, Saudara, Presiden Joko Widodo menilai amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan setelah pelaksanaan pemilu 2024. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diusulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo menanggapi wacana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang ingin melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah melakukan perubahan agar MPR kembali menjadi lembaga negara tertinggi. Presiden Joko Widodo mendukung rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Namun Kepala Negara menilai proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebaiknya dilakukan setelah pemilu 2024 usai. Ini kan proses pemilu ini sedang berproses dan dalam waktu yang dekat kita sudah pemilu, sudah pilpres, sudah pileg, sehingga ya menurut saya sebaiknya proses itu setelah pemilu. Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Susatyo menegaskan rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 baru akan dilakukan setelah pemilu 2024. Ia juga menegaskan rencana perubahan kelima terhadap konstitusi itu tidak ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo. Ketua MPR juga menegaskan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilakukan sebelumnya sebanyak 4 kali. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum menyatakan terdapat 260 bakal calon anggota legislatif yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Jumlah bacalek TMS tersebut merupakan angka terbanyak pada pencalonan untuk Pileg 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum mencatat 260 bakal calon anggota legislatif bacalek yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Bacalek TMS mayoritas berasal dari Partai Bulan Bintang PBB. Berdasarkan data dari KPU, 90 bacalek PBB tidak memenuhi syarat, sementara 83 bacalek TMS berasal dari Partai Hanura, 52 bacalek TMS dari Partai Kebangkitan Nusantara PKN, 25 bacalek TMS dari Partai Gelora, 7 bacalek TMS dari Partai Garda Republik Indonesia, dan 3 bacalek TMS dari Partai Umat. Komisioner KPU Idam Holik menjelaskan total terdapat 10.323 bacalek, namun pada masa perbaikan bacalek berkurang sebanyak 127 orang, sehingga total menjadi 10.196 orang. Tergantung nanti kalau memang dia yang bersangkutan itu diklarifikasi ternyata benar, maka kami akan nyatakan dia TMS dan partai politik bisa mengganti. Selanjutnya pada masa pencermatan rancangan DCT 24 September sampai dengan 3 Oktober, partai politik juga bisa melakukan pergantian daftar calonnya. KPU akan mengumumkan nama-nama bacalek yang memenuhi syarat pada hari ini hingga 23 Agustus 2023. KPU juga akan memberikan kesempatan masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap nama-nama bacalek tersebut.
Saudara, saat ini sudah terdaftar 27.170 pemilih pemula yang telah melakukan perekaman elektronik KTP dari target perekaman sebanyak 74.000 jiwa. Di Dukcapil, Sulawesi Tenggara berharap seluruh target bisa tuntas sebelum pemilu mendatang. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Disdukcapil Sultra mencatat saat ini 27.000 lebih pemilih pemula telah melakukan perekaman pembuatan elektronik KTP atau EKTP dari target perekaman sebanyak 74 jiwa. Seluruh pemilih tersebut mayoritas merupakan pelajar sekolah menengah atas. Kepala Disdukcapil Sultra Muhammad Fadlansyah mengatakan, salah satu fokus Disdukcapil saat ini adalah menuntaskan perekaman pemilihan pemula di Sultra. Program dari perekaman tersebut pun terus dilaporkan ke pusat setiap 2 minggu sekali. Lebih lanjut, Fadlansyah menjelaskan, untuk memastikan perekaman di sekolah berlangsung aman, tim Disdukcapil secara langsung turun memantau kegiatan perekaman di masing-masing satuan pendidikan. Pihak Disdukcapil menargetkan perekaman KTP bagi pemilih pemula ini bisa tuntas sebelum waktu pemungutan suara pemilu tahun depan. Kita itu terdapat 74.376 jiwa pemilih pemula, yang mana 74.376 ini adalah peserta didik yang ada di SMA, SMK, baik negeri maupun swasta. Kita sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi termasuk untuk memfasilitasi agar supaya perekaman KTPL yang dilakukan Dukcapil Kabupaten Kota itu bisa terlaksana dengan baik. Fadlansyah menambahkan, sebenarnya saat ini para siswa SMA sudah masuk dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4. Namun KTP penting sebagai penjamin mereka bisa benar-benar memilih saat pemilu nantinya. Muhammad Aswan, Ikram Junianto, TVRI Sultra melaporkan. Sementara itu, Saudara, Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang membuka peluang Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Baca Pres Ganjar Pranowo. Presiden meminta seluruh pihak untuk mempertanyakan kabar tersebut kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang membuka peluang Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi bakal calon presiden Ganjar Pranowo di pemilu 2024. Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak mempertanyakan kabar tersebut secara langsung kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-78 MPR RI di Gedung DPR RI Jakarta. Kepala negara juga akan menjelaskan lebih lanjut mengenai isu tersebut. Soal pernyataan Bu Puan, Pak Prabowo juga Megawati seperti apa Pak? Bapak radar cawapres Pak. Ganjar jadi cawapres apabila MK mengabulkan gugatan. Siapa? Gibran. Dipertimbangkan untuk menjadi cawapres Pak Ganjar jika MK mengabulkan batas usia 35. Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjelaskan potensi putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Ketua DPR RI itu menilai pihaknya masih mencermati perkembangan gugatan tentang usia minimal baca pres dan bacawa pres yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Jika MK mengabulkan gugatan tersebut, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka berpeluang menjadi bakal calon wakil presiden. Sementara itu, Saudara, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menanggapi kabar dirinya masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden. Gibran mengaku dirinya bukan siapa-siapa dan menyerahkan Ganjar Pranowo memilih bakal calon wakil presiden yang lebih senior dari dirinya. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka merasa dirinya bukan siapa-siapa dan menyerahkan bakal cawapres yang lebih senior dari dirinya untuk mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Gibran mengungkapkan dirinya ingin disandingkan dengan Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Sebelumnya, Ibas dipasangkan dengan Gibran oleh netizen dari kaum milenial di Twitter.
Tidak hanya bentuk dukungan foto, mereka berdua juga disandingkan sebagai pasangan capres dan cawapres. Nama Gibran Rakabuming Raka masuk dalam jajaran calon wakil presiden di pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, relawan Gibran dan Jokowi juga mengusulkan Gibran untuk dipasangkan dengan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Ya tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Agus. Oh, gitu ya Mas? Dan lengkap ya Mas? Ya lengkap. Tapi saya pengennya malah sama Mas Agus. Semoga ya. Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani memberikan sinyal Gibran dapat menjadi cawapres Ganjar Pranowo bila gugatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai batas umur capres dan cawapres dikabulkan. Bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Budiman Sujatmiko menghadiri acara deklarasi relawan di Kota Semarang. Relawan tersebut dinamakan Prabowo Budiman Bersatu atau disingkat Prabu, dengan tujuan mendukung Prabowo menjadi bakal capres dan Budiman sebagai bakal cawapres. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan kedatangannya ke Kota Semarang untuk memenuhi undangan Budiman Sujatmiko dalam rangka menyatukan kesepahaman dan dukungan untuk membawa Indonesia maju. Prabowo menyampaikan setelah dirinya bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 di bawah pimpinan Jokowi, ia berharap dapat merangkul dan menyatukan seluruh elemen masyarakat. Ini bukan akan pekerjaan cepat, ini bukan pekerjaan 1 tahun, 2 tahun, ini mungkin pekerjaan yang lama, tapi kita yakin kita bersama-sama bisa mencapai itu. Saya dulu diajak Pak Jokowi, kita bersatu, Indonesia kuat. Kalau semua unsur jadi satu, Indonesia akan gemilang menghadapi masa depan. Sementara itu, politikus PDIP Budiman Sujatmiko mengungkapkan dirinya optimis dapat memenangkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, dirinya ingin menunjukkan masa depan dengan melupakan masa lalu yang terjadi antara Budiman dan Prabowo. Kita harus melihat masa depan. Sesekali boleh lihat ke belakang, tapi bukan untuk menghubungi masa depan. Dan di masa depan adalah tempat di mana anak saya, cucu saya, anak Pak Prabowo, cucu Pak Prabowo, cucu kita semua akan menjadi pewaris. Budiman Sujatmiko mengaku sudah saatnya bergabung dan mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bahkan, Budiman menyatakan siap mengambil resiko apapun dengan sikap tersebut. Saudara, bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Ganjar Pranowo bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa dengan Cak Imin pada Jumat 18 Agustus 2023. Momen pertemuan keduanya tersebut turut dibagikan oleh Ganjar Pranowo melalui akun sosial media pribadinya. Bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Jakarta pada Jumat 18 Agustus 2023. Pertemuan itu turut dibagikan Ganjar Pranowo melalui akun Instagram pribadinya @ganjar_pranowo. Ganjar Pranowo mengaku tidak ada yang berubah dari sosok Cak Imin. Ia menyebut dalam setiap pertemuan selalu ada cerita lucu yang disampaikan ketum PKB itu. Ia pun turut mendoakan Cak Imin agar senantiasa sehat. Yang menarik dalam pertemuan ini, Ganjar Pranowo menunjukkan sepasang burung lakbet kepada Muhaimin Iskandar. Sambil berseloroh, Ganjar Pranowo menyebut burung tersebut berkepala merah dan berbadan hijau. Namun tidak ada pernyataan dari keduanya apakah pertemuan tersebut terkait kerjasama politik. Jelang Pilpres 2024, Ganjar dan Cak Imin berada di poros yang berbeda. Ganjar telah ditetapkan sebagai bakal capres PDIP, sementara Cak Imin berada di poros koalisi Prabowo Subianto bersama Gerindra, PAN, Golkar, dan PBB. Meski demikian, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menyebut Cak Imin masuk dalam bursa cawapres Ganjar Pranowo. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching di Malaysia mencatat sebanyak 64.900 orang warga negara Indonesia berpotensi masuk daftar pemilih tetap di Sarawak. Pemilu 2024 di Sarawak akan menggunakan 2 metode, yakni tempat pemungutan suara dan kotak suara keliling.
pemilu 2024, di wilayah Sarawak terdapat 64.900 daftar pemilih tetap yang terbagi dalam 12 wilayah. Konsul Jenderal Republik Indonesia, Kuching, Sarawak, Malaysia, memvalidasi satu persatu WNI yang berada di negara bagian Sarawak. Puluhan WNI tersebut tervalidasi melalui nomor induk kependudukan dan nomor paspor. Konsul Jenderal Republik Indonesia Kuching, Sarawak, Malaysia, Raden Sigit Wicaksono menyebut, pemilu 2024 di Sarawak akan menggunakan dua metode, yakni tempat pemungutan suara dan kotak suara keliling. Pihak KJRI Kuching menyediakan 5 TPS di Kuching dan 153 kotak suara di 12 wilayah Sarawak. Jadi 64.900 itu nanti akan kita bagi di dalam sekitar 12 wilayah ya. Nanti akan ditentukan koordinator wilayah ya, mungkin sekitar 3 bulan sebelum pelaksanaan pemilu. Kemudian juga nanti ada petugas KSK itu, petugas pemilihannya sendiri itu 1 bulan sebelum pelaksanaannya. Itu nanti kita bagi 2 metode. Satu metode yang jelas itu adalah metode TPS ya, nanti dibuat di Kuching, itu 5 TPS ya, nanti pas hari hanya 14 Februari. Namun sebelumnya kita lakukan dengan metode kotak suara, itu ada di 153 kotak suara yang akan kita sebar di 12 wilayah tersebut. Dengan masing-masing tempat itu nanti akan ada 3 petugas ya, 3 petugas plus 1 pengawas Panwaslu. Panitia Pemilihan Luar Negeri Sarawak akan menyelenggarakan pemilu pada 11 Februari 2024 dengan menggunakan metode kotak suara keliling di 12 wilayah. Adapun kendala yang perlu diantisipasi Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuching adalah tugas cakupan yang lumayan luas, yakni 124.000 km persegi dan juga penyebaran WNI yang hampir merata di seluruh penjuru Sarawak. Apalagi WNI yang tinggal jauh di dalam ladang dan kilang-kilang kelapa sawit. Masalah ketepatan waktu, jadi akurasi waktu pengiriman itu memang yang kadangkala menjadi sebuah permasalahan, datangnya tepat waktu atau tidak. Yang kedua, masalah jumlah. Karena yang kita ketahui bahwa surat suara itu memang diasumsikan itu 2% dari seluruh data yang ada nanti itu DPT dicampur dengan DPT BLN kemudian DPK. Jadi 2% surat suara cadangan itu menurut kami memang agak riskan untuk diberikan dan itu karena tidak mengakomodasi. Bisa jadi masih banyak pemilih kita yang belum terdaftar dalam DPT baik di luar negeri maupun di dalam negeri yang tidak terakomodasi. Rasanya kalau untuk Sarawak ya khususnya itu tidak terlalu banyak masalah ya, karena yang 2019 kejadian itu kan di Kuala Lumpur ya, dan itu pun yang berkaitan dengan pos, bukan berkaitan dengan yang langsung begitu kayak KSK ya, TPS ya. Hanya mungkin yang TPS itu yang kadang-kadang yang kita tidak dapat antisipasi karena pemilih datang secara serentak membludak. Nah, akhirnya perlu ada orang lain, dalam hari ini pihak otoritas Malaysia yang terpaksa membantu untuk mengamankan situasi gitu. Tapi sejauh ini untuk Sarawak sih rasanya nggak ada apa-apa. WNI yang berada di Sarawak sangat antusias memberikan hak pilihnya untuk menyukseskan pesta demokrasi pada pemilu 2024. Saya rasa untuk tahun ini, untuk tahun depan semua antusias karena mereka sudah merasakan perubahan di tahun yang sebelumnya. Kemudian mereka pun berharap tahun depan akan berubah lebih baik lagi. Pelaksanaannya kami harapkan tertib, jujur, tidak ada apa-apa yang kami harapkan semua, khususnya untuk masyarakat Indonesia. Ayo kita harus memilih, penting untuk negara kita, walaupun itu cuma satu suara, memang akan merubah negara di masa depan. Mungkin untuk kita sekarang memang tidak ada perubahan, tapi untuk anak-anak kita nantinya akan berubah.
Pemilu 2024 di Sarawak juga perlu mengantisipasi distribusi logistik kotak suara dan kertas suara karena adanya jarak wilayah dan jumlah petugas. Namun panitia pemilihan luar negeri Sarawak berkomitmen menjaga setiap proses atau tahapan pemilu 2024, terutama di wilayah Sarawak, hingga berjalan dengan jujur, adil, aman, dan berintegrasi. Dan saudara, berikut kami sampaikan informasi terkait KTT ASEAN 2023. Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya dalam pertemuan ASEAN Indo-Pacific Forum atau AIPF atau Forum ASEAN Indonesia Pasifik pada awal September mendatang. Pada AIPF ini, Indonesia akan mengusung 4 isu utama. Salah satunya adalah transformasi digital. Indonesia bakal menggelar ASEAN Indo-Pacific Forum AIPF pada 5 dan 6 September 2023 mendatang. Forum tersebut merupakan flagship event dari KTT ASEAN 2023. Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansuri mengungkapkan, kegiatan ini merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari rangkaian KTT dalam periode keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Pada AIPF tersebut akan membahas beberapa isu utama terkait ekonomi, salah satunya green infrastructure atau infrastruktur hijau, transformasi digital, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi perekat yang dapat membangun perdamaian dan juga kerjasama di kawasan. Ini akan berjalan tentunya paralel dengan KTT ASEAN, sehingga tentunya bukan hanya akan dihadiri oleh para eksekutif, para VIP yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, para perusahaan dan juga BUMN, tetapi nanti juga akan menghadirkan kepala-kepala negara, di mana para kepala negara nanti akan bisa diharapkan untuk bisa memberikan policy direction, kira-kira bagaimana gambaran perspektif dari masing-masing state leaders dalam hal 4 isu yang nanti akan dibahas, yaitu khususnya terkait mengenai green infrastructure, sustainability financing, digitalisasi dan juga ekosistem pembayaran, serta yang keempat bagaimana kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik akan bisa membangun tourism yang saling kolaboratif dan juga kreatif industri, yang merupakan salah satu topik yang juga unik untuk dibahas. Rencananya AIPF akan dihadiri 900 peserta. Selain melakukan diskusi panel, AIPF juga akan menampilkan proyek dan pertemuan bisnis. Nantinya Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri pembukaan forum AIPF tersebut. Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-55 telah dimulai dan akan berlangsung hingga 22 Agustus 2023 di Kota Semarang. Peningkatan ekonomi kawasan dan berkelanjutan akan menjadi perbincangan utama. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Jatmiko Briswicaksono menggelar pertemuan dengan media membahas 55th ASEAN Economic Ministers atau pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang ke-55 di Hotel Padma, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari KTT ASEAN di Indonesia. Tujuan dari digelarnya pertemuan ini sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan dan pembangunan ekonomi digital, serta ekonomi yang berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Pertemuan ini akan dihadiri Menteri dan Wakil Menteri Perdagangan dan Investasi negara ASEAN dan pejabat struktural lainnya yang berjumlah lebih dari 500 delegasi. Jumlah delegasi yang akan hadir itu lebih dari 500 delegasi. Ya, total 10 negara anggota ASEAN, kemudian 1 observer, negara anggota baru di ASEAN, walaupun statusnya masih observer, belum full, yaitu saudara kita dari Timur Leste, ya. Kemudian negara-negara mitra ASEAN. Dirjen PPI menyampaikan, Semarang dipilih sebagai tuan rumah
karena memiliki keunikan dan sejarah panjang yang kental dengan perkembangan sosial budaya. Melalui Semarang, Indonesia ingin mengajak negara-negara ASEAN dan dunia untuk menunjukkan bahwa ASEAN tetap bisa menjadi kawasan yang tumbuh dinamis dan sangat baik. Pertemuan Menteri Ekonomi Senior ke-55 terdiri atas 19 pertemuan dan 9 kegiatan unggulan. Rangkaian pertemuan diawali dengan persiapan pertemuan pejabat senior Kementerian Ekonomi ASEAN selama 2 hari di tanggal 17 dan 18 Agustus 2023. Dilanjutkan dengan pertemuan tingkat menteri selama 4 hari, yakni pada tanggal 19 hingga 22 Agustus 2023. Anggria Fauzan, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Salah satu hakikat kawasan ekonomi ASEAN adalah upaya bersama negara-negara di sekitar kawasan untuk meningkatkan volume dan mutu perdagangan antar negara menuju kemajuan secara ekonomi. Pada media briefing perhelatan pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-55 di Semarang, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jatmiko Bris Wicaksono, menyampaikan bahwa sejauh ini masing-masing negara ASEAN menghormati peraturan maupun kebijakan internal setiap negara untuk mengendalikan transaksi perdagangan dan hal-hal lain menyangkut makroekonomi yang diputuskan. Oleh karena itu, hal strategis yang diputuskan sebuah negara seperti kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah yang dilakukan Indonesia tidak membuat satupun negara tetangga mempermasalahkan keputusan nasional ini. Masyarakat ekonomi ASEAN secara luas menyerahkan transaksi perdagangan regional kepada kemampuan pasar, namun tetap mengupayakan tercapainya target-target pertumbuhan yang nyata. Volume perdagangan antar negara di ASEAN setiap tahun meningkat secara kumulatif. Terakhir, di tahun 2022, nilai transaksi perdagangan kawasan telah mencapai nilai 3,8 triliun dolar atau setara 57.000 triliun rupiah, tumbuh 14,9% dari tahun sebelumnya. Adapun neraca perdagangan Indonesia hanya mengalami defisit saat melakukan transaksi perdagangan dengan Thailand dengan selisih nilai 3,9 miliar dolar dan Laos dengan selisih 141 juta dolar. Hal terpenting dari kawasan ekonomi ASEAN sejauh ini adalah terciptanya pertumbuhan bersama untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Sigit Rudianto, Fauzan Nur Aziz, TVRI. Dan saudara, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiraan cuaca ini akan berlaku di sejumlah kota besar di tanah air. Informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia pagi kali ini. Saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Tengku Fajri mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.